Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab ya. Tapi sebelum itu mungkin ada apa ya yang harus saya sampaikan kemarin yang kita sudah sepakati antara saya dengan Ustadz Adam ya, bahwasannya untuk sekitar 10 menit pertama atau 5 menit pertama kita akan mereview ulang pelajaran-pelajaran di hari-hari sebelumnya ya atau di minggu sebelumnya. Kemudian eh, setelah itu kita akan membahas materi baru ya, membahas materi baru dan setelah itu ada sesi tanya jawab ya. Jadi diminta untuk setiap peserta apa namanya? Kalau misalnya apa ya kurang paham dengan materi di hari tersebut ditanyakan di sesi tanya jawab dan nanti akan saya berikan kesimpulan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mulai dari apa namanya? Kita awali pagi hari ini tentang pembahasan mubtada dan khobar ya. Jadi kita mereview ulang mubtada khobar ya di pelajaran minggu sebelumnya. Baik, silakan dibuka di halaman 60. Nah, mubtada dan khobar. Simpelnya seperti ini. Mubtada itu adalah suatu isim marfu. Apa isim marfu itu? Isim yang dibaca rofa. Mubtada sendiri adalah suatu isim marfu yang berada di awal kalimat. Ketika ada seseorang mengucapkan suatu ucapan, awal dari ucapan tersebut dinamakan mubtada. Contoh misalnya, ketika saya mengatakan Zaidun, isim marfu, nama orang. Ucapan pertama kali yang saya ucapkan Zaid itu dinamakan mubtada. Kemudian khobar adalah mayatimu bihil makna atau sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada tadi atau sesuatu yang menyempurnakan faidah dari mubtada tadi. Misal, kalau saya ucapkan Allah akan terlintas dalam pikiran kita, akan apa namanya, akan terlintas dalam benak kita, kenapa dengan Allah? Mengapa Allah? Ya enggak? Kalau saya ucapkan Allah, ya kenapa dengan Allah? Tapi kalau saya ucapkan Allahu khaliqun, Allah adalah suatu pencipta. Oh iya, baru bisa dipahami dari namanya khobar. Atau dengan lafadz lain, misalnya Zaidun, seorang Zaid. Iya, kenapa dengan Zaid? Kemudian saya ucapkan Qaimun, itu berdiri. Akhirnya dapat dipahami bahwasanya Zaid itu sedang berdiri. Jadi mubtada dan khobar adalah suatu susunan kalimat dalam bahasa Arab yang mana dengan apa namanya mubtada khobar ini ya akan memberikan faidah, akan memberikan apa pemahaman ya, memberikan pemahaman pada si mustami atau orang yang mendengarkan. Contoh lain misalnya, ketika ada seseorang yang bertanya, seorang bertanya, "Fakaifa bi Fatimah?" Bagaimana dengan si Fatimah? Fakaifa bi Fatimah. Terus kemudian temannya menjawab, "Fatimah." Nah, si pendengarnya, "Iya, kenapa dengan Fatimah?" Kemudian dia menjawab, "Jamilatun." Itu cantik. Jadi, susunan dua kata ini, susunan mubtada khobar ini akan memberikan faidah bahwasanya si Fatimah itu cantik.
mensifati Fatimah dengan kondisi tertentu. Itu adalah mubtada dan khobar. Jadi simpelnya seperti apa? Ucapan yang pertama kali diucapkan adalah mubtada. Sedangkan sesuatu yang menyempurnakan makna dari mubtada atau sesuatu yang menyempurnakan faidah ya bagi si pendengar itu dinamakan khobar. Nah, ada aturan-aturan dalam mubtada dan khobar, yakni harus dicocokkan dalam hal muzakkar dan muannasnya, mufrad, musanna dan jamaknya. Contoh, solihatu tobibatun. Ya. Solihah, yakni nama orang yang bernama Solihah, muannas menunjukkan arti perempuan. Tobibatun, yakni dokter, tapi ada tak di sana menyebut apa menunjukkan arti perempuan atau muannas. Jadi harus disamakan. Misalnya mubtada'nya muannas, khobarnya pun harus muannas. Mubtada'nya muzakkar, khobarnya pun harus muzakkar. Kemudian solihah itu menunjukkan satu orang, tobibatun pun menunjukkan satu orang. Berarti ketika dia apa namanya mubtada'nya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Kalau mubtada'nya adalah musanna, khobarnya pun harus musanna. Kalau misalnya mubtada'nya jamak, khobarnya pun harus jamak. Nah, akan tetapi ada suatu pengecualian. Untuk jamak itu tidak harus sama bentuknya. Seperti contoh al-kuffaru mamkutun. Mubtada'nya berupa jamak taksir, al-kuffar, kafir, bukan al-kafirun, jamak muzakkar salim. Tetapi di sini mubtada'nya berupa jamak jamak taksir. Khobarnya berupa jamak muzakkar salim. Boleh, diperbolehkan. Ya, untuk jamak. Kemudian, mubtada juga itu bisa berupa isim domir. Tapi domir yang munfasil, bukan muttasil. Contoh, ana, anta, antuma, antum, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ya, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, saya menyebutkan, ana ustadzun. Ana, saya, itu adalah seorang ustadz. Ana adalah dhamir munfasil, ya. Coba di-review ulang di kaji apa namanya pengajian kita sebelumnya tentang dhamir munfasil. Jadi begini, eh, salah satu cara kita untuk dapat apa namanya kuat dalam ilmu nahu adalah terus mengulang. Itu penting, terus mengulang dan menghafal. Tidak bisa kiranya kita hanya berharap dari satu sesi satu minggu sekali terus kita apa namanya belajar ilmu nahu kemudian kita bisa langsung untuk mempraktekkan nahwu sangat mustahil, sangat mustahil. Orang-orang di pondok pesantren saja belajar ilmu nahwu apa namanya tahunan itu masih masih membutuhkan waktu yang banyak untuk dapat memahami nahwu ya. Jadi teman-teman sendiri wajar ya, wajar masih belajar berapa bulan terus apa namanya cuma dapat ilmu nahwu yang sedikit ya wajar ya, itu wajar. Tapi dengan apa namanya waktu yang lama, tulus zaman, ya nanti akan terbiasa. Nah, sedangkan untuk isim zomir, zomir munfasil ana, nahnu, ya, yakni zomir mutakallim, antuma, hiya, itu khobarnya bisa berbentuk muzakkar atau muannas, tergantung pada kenyataannya. Karena ana itu menunjukkan arti saya. Saya itu bisa laki, bisa perempuan. Nahnu, kita bisa laki, bisa perempuan. Antuma, kalian berdua bisa laki, bisa perempuan. Huma, dia, dia dua orang bisa laki dan perempuan. Kemudian, khobar itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa jar majrur, dan bisa berupa dzorof. Ya, jadi khobar itu tidak hanya berupa isim saja, tapi bisa berupa fi'il, jar majrur, dzorof, dan lain sebagainya. Jika khobarnya berupa fi'il, maka harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Contoh, at-talibu yadhhabu. Ya, seorang murid itu sedang pergi. Lihat, at-talibu menunjukkan arti satu orang.
laki-laki, ya, satu orang laki-laki, atau libu. Kemudian yadhabu adalah fi'il mudhari yang menunjukkan arti laki-laki satu. Harus ada kesesuaian antara mubtada dan khobar. Kalau khobarnya adalah fi'il. Contoh, at-talibani dhahaba. Dua orang laki-laki itu sedang pergi. Zahabanya pun ada alifnya menunjukkan dua orang, arti dua orang. Kemudian at-talibuna yadhhabuna, dua orang murid laki-laki, eh, banyak orang murid laki-laki yadhhabuna itu sedang pergi. Lihat, at-talibun itu menunjukkan arti laki-laki banyak. Yadhhabuna juga menunjukkan arti laki-laki banyak. Maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya khobar, ya, jika khobarnya berupa fi'il maka harus disesuaikan dengan mubtada'nya. Akan tetapi jika khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf, maka tidak ada persyaratan apapun. Contoh, al-atibba'u fil mustashfa. Para dokter-dokter itu berarti apa? Atibba di sini adalah jamak taksir. Itu fil mustashfa. Itu berada di rumah sakit, ya. Jadi tidak ada kesesuaian apapun, langsung dipasangkan saja. Kemudian mubtada juga bisa berupa susunan idhofah. Mubtada juga bisa berupa susunan idhofah. Apa susunan idhofah tersebut? Silakan dibaca di halaman 64. Silakan dibuka di halaman 64. Idhofah adalah suatu susunan dua isim. Ingat. Jadi di underline dikasih apa namanya? Garis bawah. Idhofah adalah susunan dua isim atau lebih yang mengharuskan kalimat yang kedua dibaca jer. Contoh, lihat. Kitabu Muhammadin jadidun. Kitab adalah isim, menunjukkan arti nama benda. Muhammad juga isim, menunjukkan arti orang, nama orang. Kitabu Muhammadin, ya, itu adalah susunan idhofah. Susunan idhofah itu adalah apa? Sesuatu yang disandarkan pada yang lainnya. Ya, isim yang pertama itu disandarkan pada isim yang kedua. Contoh, kitabu artinya kitab. Muhammad arti orang. Tetapi kalau saya bilang kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Berarti kita menyandarkan kitab ini kepada Muhammad. Ya. Contoh lagi, Rasulullah. Rasul artinya utusan. Ya. Bisa utusan raja, utusan apa namanya bangsa jin, utusannya setan, utusan apa malaikat dan lain sebagainya. Allah isim alam atas suatu zat. Tapi kalau disandingkan kata Rasul kepada Allah, ya, utusannya Allah, ya, akan menjadi satu makna. Contoh lagi, aduun suatu musuh. Allah suatu nama zat. Tapi ketika disandarkan aduwullah, musuhnya Allah akan bermakna satu. Jadi idofa itu adalah apa? Idofa adalah suatu susunan dari dua isim atau lebih yang mana isim pertama itu disandarkan pada isim kedua yang akhirnya nanti memiliki satu makna. Ya. Jadi setiap isimnya punya makna, tapi kalau digabungkan akan memiliki satu makna. Kalimat yang pertama dari idofa disebut dengan mudhof. Ya. Kalimat yang kedua disebut mudhof ilaih. Contoh, kitabu Muhammadin. Berarti kata kitab namanya mudhof. Muhammad itu mudhof ilaih. Kitabu Muhammad adalah susunan idhofah. Nah, syarat mudhof itu tidak boleh dimasuki al, ya. Syarat mudhof itu tidak boleh dimasuki al. Kemudian untuk kalimat di atas, lafat yang bergaris bawah,
atau susunan idhofah mudhof mudhof ilaih itu berkedudukan sebagai mubtada. Jadi mubtada, ya, kalau tadi kita bisa bilang khobar itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa jar majrur atau bisa berupa dzaraf, maka kita sekarang ya bisa memiliki peraturan baru bahwasanya mubtada itu bisa berupa apa? Bisa berupa idhofah, susunan idhofah. Nah, silakan dibuka di halaman 67, 67. Kita membahas tentang khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam adalah suatu pola kalimat yang mendahulukan khobar dari mubtada. Contoh, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu sebagai mubtada. Mubtada adalah suatu kali apa namanya? Ucapan yang di awal kalimat atau suatu tulisan yang berada di awal kalimat. Khobar adalah sesuatu yang menyempurnakan mubtada. Mubtada itu pasti berada di awal kalimat. Tapi boleh tidak hukumnya kita mendahulukan khobarnya. Kalau kita sudah paham, mubtada adalah sesuatu yang berada di awal kalimat, ya. Khobar adalah penyempurna, berarti apa? Mubtada adalah yang pertama, khobar yang kedua. Tapi kalau misalnya kita apa namanya dahulukan khobarnya, yang kedua ini kita taruh sebelum yang pertama, boleh apa tidak? Boleh. Jawabannya boleh. Contoh, lillahi alhamdu. Ya. Biasanya kita membaca alhamdulillah. Alhamdu segala pujian ya sebagai mubtada, lillahi itu milik milik Allah. Lillahi sebagai khobar. Alhamdu mubtada yang berada di awal kalimat, lillahi jar majrur yang menjadi khobar berada di akhir kalimat. Tapi boleh tidak kita apa namanya dahulukan khobarnya lillahi daripada alhamdu? Jawabannya boleh. Contoh kalimat yang pertama, lillahi alhamdu. Bagi milik Allah lah ya, adapun segala segala pujian. Jadi boleh tidak hukumnya boleh ya. Terus kemudian kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz itu apa namanya kenapa tidak semuanya kita baca apa namanya contohnya? Begini, untuk apa namanya karena kita waktunya sangat sedikit ya, cuma 45 menit dan itu pun satu minggu. Kitab ini ada 300 halaman. Jadi misalnya apa namanya kita bahas satu persatu pastinya akan menguras waktu. Yang kedua, tentunya ini apa namanya membahas satu persatu contoh memberikan faidah terlalu banyak menurut saya ya. Jadi yang penting kalau misalnya teman-teman peserta semuanya sudah paham tentang kaidahnya, logikanya ya, itu pasti akan berjalan dengan sendirinya. Untuk contoh itu bisa berjalan dengan sendirinya dengan syarat dibaca lagi di rumah. Itu ya. Karena kita juga nanti di tahun ajaran baru kita akan ganti kitab lagi. Jadi teman-teman nggak usah ragu ya. Jadi kita mengejar materi, nanti kita akan merefresh materi tersebut di kitab yang baru ya. Yang namanya kitab Nahwu dimanapun tetap sama. Namanya kitab Nahwu dimanapun mubtada dibaca marfu ya pasti semua kitab Nahwu pun akan dibaca marfu. Tapi ada penjelasan-penjelasan lagi atau penjelasan-penjelasan tambahan. Jadi teman-teman yang penting itu sekarang bukan melihat contoh, tapi menghafal kaidahnya, terus menghafal salah satu contohnya. Nah, nanti itu akan ketika kita praktik membaca kitab, itu akan menjadi suatu bantuan bagi teman-teman sekalian. Ya. Kemudian ada peraturan di sini yang menjadi khobar, khobar muqaddam, yang biasanya menjadi khobar muqaddam adalah jar majrur atau zorof makan. Ya, ini dikasih underline, dikasih garis bawah. Yang biasanya menjadi khobar muqaddam adalah jar majrur atau zorof makan atau suatu keterangan tempat. Nah, eh, sebelum kita membahas kana wa akhwatuha,
ya. Silakan kalau misalnya ada yang bertanya tentang materi kemarin mubtada khobar atau apa namanya tentang pembahasan mubtada khobar sampai khobar muqaddam, silakan saya beri waktu atau yang perlu dijelaskan ulang tentang mubtada dan khobar, bab mubtada dan khobar. Silakan teman-teman sekalian kalau ada yang bertanya, tidak usah malu bertanya. Ya, kalau misalnya tidak ada yang bertanya tentang mubtada dan khobar, saya akan lanjut pembahasan karena wa akhwatuha ya. Nah, baik. Silakan dibuka di halaman 71. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya kana. Ingat, itu dikasih underline. Isim marfu. Yang kelima adalah isimnya kana wa akhwatuha. Isim marfu yang kelima. Jadi apa? Isimnya kana wa akhwatuha itu hukumnya dibaca marfu atau rofa. Amalnya kana wa akhwatuha, amal ini adalah pekerjaan. Ya, amal adalah pekerjaan. Tugasnya kana wa akhwatuha itu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, ini dikasih underline, ya, dikasih apa garis bawah. Isimnya harus rofa, khobarnya harus nasob. Itu pasti, ya, itu pasti. Jadi teman-teman dihafal sedemikian rupa bahwasanya isim kana rofa, khobar kana nasob. Isim kana rofa, khobar kana nasob. Itu pasti. Contoh, kana Zaidun aliman. Kana Zaidun aliman. Sesuatu yang terletak setelah kana Zaid itu adalah isimnya kana. Isimnya kana dibaca rofa. Rofaknya isim mufrad, isim yang menunjukkan arti tunggal. Zaid itu kan menunjukkan arti satu orang laki-laki. Dibaca rofa. Tanda rofaknya isim mufrad adalah dhammah. Maka dibaca Zaidun. Khobarnya kana itu nasob. Ya. Nasobnya suatu isim mufrad adalah dengan fathah. Makanya di situ ditulis dengan aliman. Makanya kana Zaidun aliman. Sebelum dimasuki kana, tulisannya adalah Zaidun alimun. Zaidun adalah seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu. Lihat, asalnya adalah mubtada khobar. Zaidun itu adalah orang yang memiliki ilmu. Tapi ketika dimasuki kana, maka Zaidnya posisinya bukan lagi mubtada, tapi menjadi isimnya kana. Isimnya kana. Kemudian alimun yang asalnya menjadi khobar, kemudian menjadi khobarnya kana. Ingat, bukan mubtadanya kana, tapi isimnya kana. Kalau khobar, menjadi khobarnya kana. Hukumnya kalau dimasuki kana, maka khobarnya harus nasob. Isimnya tetap marfu, tapi khobarnya nasob. Ya, contoh al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Susunan susunan mubtada dan khobar. Terus kemudian saya apa namanya? Saya menambahkan kana. Berarti kana al ilmu, al ilmunya asalnya mubtada, ya, posisinya mubtada. Menjadi isimnya kana tetap dibaca rofa. Kanal ilmu. Nurun yang asalnya dia khobar kemudian menjadi khobarnya kana karena saya ingin menambahkan dengan kana.
Hukumnya khobarnya kana adalah nasab, ya. Maka bacanya kana ilmu nuron. Kana al ilmu nuron. Jadi simple, ya, simple. Intinya kalau misalnya kita sudah paham rofa, tanda rofanya isim mufrad apa, tanda rofanya ini gimana, terus kemudian menambahkan kana, tinggal di otak-atik saja bahwasanya yang penting kaidahnya bahwasanya isimnya kana adalah rofa dan khobarnya kana adalah nasab. Yang susah kalau misalnya kita tidak mau mengulang pelajaran yang kemarin-kemarin tentang tanda-tanda rofanya isim, tanda-tanda nasabnya isim, tanda-tanda jirnya isim. Ya pasti ya akan susah untuk memahami karena ya jadi kalau misalnya ada kan apa namanya saya penjelasan saya dicatat dan dihafal ya. Jangan cuma dicatat. Kebiasaan orang Indonesia adalah cuma mencatat ya, tapi tidak dihafalkan. Nah, setelah kita mengetahui kana, tadi ada wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana. Apa sih Ustadz apa namanya saudara-saudaranya? Maksudnya apa saudara? Saudara di sini maksudnya adalah bahwasannya teman-temannya Kana atau saudara-saudara Kana itu memiliki amal atau memiliki tugas yang sama dengan tugasnya Kana. Dia merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Ya. Setelah yang kita tahu Kana adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Begitu juga saudara-saudaranya Kana. Lihat, saudara-saudaranya Kana ada berapa? Ada 13. Yang pertama, kana, amsa, asbaha, adha, zolla, bata, soro, laisa, mazala, mangfakka, ma fati'a, ma bariha, madama. Semuanya itu memiliki faidah, ya, memiliki amal, memiliki tugas pekerjaan seperti pekerjaannya kana, ya. Pekerjaannya apa? Adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ya. Kemudian, Ustadz, apa namanya faidahnya kita memberikan kana? Kenapa tidak langsung mubtada khobar saja? Kenapa harus kita berikan kana, kita berikan amsa, adha, dan lain sebagainya? Baik, setiap suatu kalimat dalam bahasa Arab pasti memiliki makna, pasti memiliki faidah. Contoh kana. Kana itu memiliki faidah menunjukkan zaman lampau, menunjukkan arti menjadi, menunjukkan arti adalah, menunjuk juga tidak kadang tidak memiliki arti. Contoh, kana Muhammadun aliman. Ya, kalau misalnya kita hanya memakai Muhammadun alimun, mubtada khobar, artinya Muhammad itu seorang yang alim. Tapi karena dikasih kata kana, diberi kalimat kana, kemudian berubah artinya. Muhammad adalah seorang, ada kata adalah, seorang yang alim. Ya, jadi apa namanya memiliki imbuhan makna adalah. Kemudian amsa menunjukkan arti waktu sore atau menjadi. Contoh, amsa karimun maridon. Lihat, karimun isimnya kana, maridon khobarnya, karimun isimnya amsa, dan maridon khobarnya amsa. Karimun isim mufrad, laki-laki. Ya, tanda apa namanya berarti karena dia menjadi isimnya kana, maka dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Dhamma. Maridon isim mufrad. Dan karena dia menjadi khobarnya amsa, dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Amsa karimun maridun. Karim itu sedang sakit pada waktu sore. Jadi memberikan makna, ya. Nah, misalnya gini. Zaidun Zaidun apa namanya? Misalnya yakra'u, ya, karena khobarnya bisa berupa fi'il. Zaid
itu sedang membaca Al-Quran. Ya, Zaid itu sedang membaca Quran. Bisa kita berikan amsa Zaid. Misalnya kita ngelihat Zaid itu pada waktu sore dia sedang membaca Quran. Amsa Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Pada waktu sore Zaid itu sedang membaca Al-Quran. Ya. Jadi memiliki makna tambahan artinya waktu sore. Asbaha menunjukkan pada waktu pagi atau memiliki makna juga menjadi. Contoh, asbaha al-ustazu farihan. Asbaha menunjukkan waktu pagi. Faidahnya merofakkan isim dan menasobkan khobar. Isimnya mana di sini? Al-ustazu. Ya, dibaca rofa dengan dhammah karena dia isim mufrad. Farihan khobar. Khobarnya asbaha. Khobarnya asbaha hukumnya apa? Nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Pada waktu pagi Ustadz itu sedang bergembira. Ya, jadi ada makna tambahan pada waktu pagi karena ketambahan asbaha. Kemudian adha. Adha pada waktu duha atau juga memiliki makna menjadi. Contoh, adha al-muwazzafuna mushtaghilina. Lihat, ini agak berbeda dari yang tadi, bukan isim mufrad. Adha, apa namanya? Akhwatnya kana, saudaranya kana. Tugasnya apa? Merofakkan isim dan menasobkan khobar. Al-muwazzafun, isimnya kana. Isimnya kana dibaca rofa. Loh, Ustaz, kalau tadi dibacanya dhammah, kalau ini kok ini ya, apa namanya, ada wawu dan nun. Iya, jadi tanda rofanya al-muwazzafun itu apa? Wawu. Karena dia jamak muzakkar salim. Berbeda dengan isim mufrad yang tanda rofanya adalah dhammah. Mustaghilin khobarnya adha. Khobarnya adha dibaca dengan nasab. Dibaca dengan nasab. Tanda nasabnya karena dia jamak muzakkar salim, tanda nasabnya adalah ya. Nah, silakan dibaca di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya tanda-tanda itu ya. Ya. Berarti dibaca adhal muwaddafuna mushtaghilina. Pada waktu duha para pegawai sedang bekerja. Dhalla Hasanun ghadbana. Dhalla Hasanun ghadbana. Hasanun itu isimnya dhalla, ghadbana khobarnya dhalla. Tanda rofaknya Hasan adalah dhammah karena dia isim mufrad. Ghadbana adalah nasab, tanda nasabnya fathah karena dia sifat yang menunjukkan arti mufrad. Pada waktu siang Hasan sedang marah ya. Nah, dhalla memiliki arti pada waktu siang. Bata menunjukkan arti malam atau memiliki makna menjadi. Batat Fatimatu mutadabbiratan Al-Qur'ana. Batat itu akhwatnya karena memiliki tugas merofakkan isim dan menasabkan khobar. Isimnya bata di sini adalah Fatimah. Isimnya adalah Fatimah. Hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Mutadabbiratan Al-Qur'ana. Mutadabbiratan itu adalah khobarnya bata. Khobarnya bata harus dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Nah, mudah bukan? Mudah sebenarnya kalau misalnya kita sudah paham konsepnya. Intinya kana wa akhwatuha apa saja apa namanya? Saudaranya kana amsa asbaha adha dhalla bata sara laisa mazala man fakka mafatiyama barihamadama itu adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Tinggal kita cari tanda-tandanya. Kalau misalnya tanda rofaknya ini apa? Mufrad. Tanda rofaknya musanna apa? Tanda rofaknya jamak muzakkar salim apa? Ya, tanda nasabnya apa? Nah, itu akan mempermudah. Soro menjadi. Artinya menjadi. Soro artinya menjadi. Contoh
Soro Khalidun najihan. Soro Khalidun najihan. Nah, soro itu adalah akhwatnya kana, memiliki amal, memiliki pekerjaan, merofakkan. Khalid adalah isimnya soro. Isimnya soro wajib dibaca rofa. Khalid di sini tanda rofanya adalah dhammah karena dia isim mufrad, menunjukkan arti satu orang Khalid. Najihan adalah orang yang sukses. Di sini posisinya adalah khobarnya soro. Khobarnya soro wajib dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Berarti soro Khalidun najihan. Ya. Khalid menjadi orang yang sukses. So, ada tambahan menjadi karena tadi ada tambah kalimat soro. Laisa menunjukkan arti tidak atau menunjukkan arti bukan. Contoh, laisa rojulu ghaniyan. Laisa seperti teman-temannya kana, saudara-saudaranya kana, merofakkan isim